Hadis yang ke-72, idza u'tita syai'an min ghairi an tas'al fakul wa tasaddaq, rawahu an-Nasa'i an Ibni Umar. Riwayat daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau diberi akan sesuatu, diberi orang, min ghairi an tas'al, tanpa engkau meminta-minta, fakul, maka makanlah, wa tasaddaq, dan berbagilah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya apabila kita itu diberi oleh orang apapun itu, berupa makanan kah atau harta kah atau duit kah, maka silahkan gunakan. Jika makanan silahkan dimakan, duit silahkan dibelanjakan, itu halal, boleh. Cuma ya Rasulullah min ghairi an tas'al, diberi itu tadi bukan dari sebab meminta-minta. Nah, yang artinya perbuatan meminta-minta itu dicela di dalam agama. Bila orang memberi, itu hadiah, bagus diambil. Nah, hukum mengambil pemberian itu pun bermacam-macam. Pada dasarnya mengambil pemberian daripada orang itu pada dasarnya hukumnya mubah, namun bisa berubah-ubah tergantung keadaan dan apa yang diberi. Nah, bilanya keadaannya itu orang tuh memberi kita sesuatu, umpama makanan yang halal dimakan, kita lihat bilanya kada diambil, maka orang ini model kayak sarik bila kada diambil, atau apa, kecewa. Nah, kecewa bilanya kada diambil, maka ketika itu walaupun umpama kita berisi juga gitu, kita banyak bahkan umpama daripada inya berisi itu, tapi kita lihat bilanya kada diambil nih kecewanya, hukum mengambil itu tadi hukumnya sunnah. Kenapa? Menjaga akan hatinya supaya jangan kecewa. Nah, bisa juga orang memberi sesuatu dan dari pemberian itu ada tujuannya. Nah, umpama apakah tujuannya? Itu bisa masuk di dalam riswah. Apa itu? Sogok. Nah, tahu kita tujuan daripada pemberian itu adalah ini maksudnya. Nah, maka kata ulama jangan mengambil pemberian itu. Nah, mereka mengatakan mengambil itu kalau jelas tujuannya, apakah lagi ada ucapannya, maka haram mengambil pemberian tersebut. Nah, lamunnya pacangan jadi fitnah pangjar bila kada mengambil, atau jadi napakah bila kada mengambil nih kada baik efeknya, walaupun kita tahu yang diberi itu umpama sesuatu yang haram, umpama hasil cuntanan umpama, atau hasil daripada apalah yang haram, atau dengan tujuan yang haram yang memberi tadi ada maksud tertentu, seumpama kayak sogokan tadi. Tapi bilanya kita kada mengambil pulang ini macam-macam terjadi fitnah, maka silahkan diambil tapi jangan dipakai. Nah, berangai buang, yang diberiakan, mendiberiakan kita memberiakan sesuatu yang kada baik lawan orang. Nah, sama itu dah.
Nah, jadi pada dasarnya menerima pemberian itu hukumnya mubah. Bilanya diberi orang ya Rasulullah, silahkan diambil. Ujar ulama fikih kada perlu diteliti. Ujar ulama fikih, di mana ikam kulihin ini? Di mana dapatnya nih? Hasil nang apa ngene? Nah, kada perlu. Bila diberi orang, ambil. Kalau kita kada tahu sebab asal usulnya, ujar ulama fikih itu halal. Tapi kalau ulama tasawuf perlu untuk mengetahui itu tadi. Nah, perlu untuk mengetahui itu dari mana nih asalnya nih, sebabnya nih apa ini. Bilanya tahu sebabnya kada bagus, ulama tasawuf mengatakan jangan diambil. Nah, kecuali akan terjadi fitnah, silahkan diambil tapi jangan dipakai. Jaka makanan jangan dimakan. Nah, itu. Nah, kemudian ujian Nabi wa tasaddaq. Nah, sisa-sisanya tuh, nah maksud sisanya kan diberi orang tah. Amun kawa itu berbagi, lamunnya ada lebih-lebihnya. Nah, kada kita aja. Ini menunjukkan syukurnya kita kepada Allah atas suatu nikmat yang diberi orang, ya min haitsu la yahtasib. Diberi orang kita kada menyangka-nyangka diberi orang. Nah, lalu dari pemberian itu berbagilah. Nah, itu tak. Jadi handap hadisnya, tapi maknanya banyak dari perkataan Rasulullah. Itulah Nabi kita. Nabi kita itu jawami'ul kalim. Ucapan sidin itu terkadang singkat benar ucapan Nabi, tapi makna dari ucapan yang singkat itu banyak didapatkan pahaman-pahaman makna daripada kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, jadi kesimpulan bahwasanya Islam itu tidak melarang untuk menerima pemberian selama bukan hasil dari meminta-minta. Namunnya meminta-minta diberi orang itu kada bagus. Nah, cuma tetap jadi patokan kita al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Tetap itu patokannya. Nah, jadi boleh aja menerima pemberian selama bukan hasil meminta-minta. Jangan meminta-minta itu, oh ini banyak sudah. Banyak meminta-minta itu dijadikan usaha. Napa-napakah modusnya? Sumbangan apa ngatasnamakan apakah? Bagi amplop setiap rumah. Nah, setiap rumah lamunnya gesan kemaslahatan umum ya ala kulihal. Ini banyak nang maakali orang yang menipu orang mengatasnamakan kemaslahatan umum, sakalinya masuk kantongnya. Nah, banyak benar itu meminta-minta dijadikan usaha. Nah, ini terkadang hasilnya banyak pada begawe. Banyak pada begawe 100 membagi amplop di rumah 1000 aja kan. Cuma kada mungkin orang rumah tuh membuat amplop tuh 1000 kada mungkin. Nah, kan kali itu tadi banyak hasilnya. Nah, cuma itu hasil dari meminta-minta. Kalau kemaslahatan umum tadi ya ala kulihal kesan pribadi itu, nah itu jangan sampai. Sebab ada dalam hadis orang nanggawiannya sama itu karena hari kiamat inya akan datang dengan keadaan muhanya itu kada bedaging. Nah, muhanya kada bedaging, modelnya itu hilang rasa supan sehingga datang dalam muha kada bedaging. Apa sebabnya? Itu di dunia. Nah, di dunia sebabnya kada tahu disupan, menjadikan meminta-minta itu sebagai gawiannya. Nah, dan mengambil pemberian itu kada bertentangan dengan sifat qanaah. Kan kita disuruh untuk bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, lalu diberi orang. Nah, apakah mengambil pemberian itu jadi kita merusak sifat qanaah? Kada. Nah, itu jar ulama kada merusak sifat qanaah yang umpama selama ini sudah diterapkannya untuk dirinya. Bersifat qanaah lalu diberi orang, oh bil ambil gini jar kada qanaah ya kada. Nah, jadi kada bertentangan dengan qanaah, boleh mengambilnya.